Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Masih Official. Pada kesempatan kali ini kita akan share sebuah tutorial membuat dokumen sederhana, yaitu membuat surat ya. Pada kasus ini kita akan belajar cara membuat surat resmi. Dalam kasus ini contohnya adalah surat OSIS ya, surat OSIS ya. Oke, baiklah semuanya. Langsung saja. Untuk mengawali yang kita butuhkan adalah dua logo ini ya, dua logo ini. Nah, namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya untuk surat resmi biasanya itu terdiri dari kop surat, kemudian nomor, lampiran, perihal, lalu tanggal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, dilanjutkan salam penutup, kemudian nama terang dan tanda tangan. Oke, seperti itu. Nah, langsung saja kita buka programnya untuk membuat surat ya, yaitu Microsoft Word. Oke. Nah, kemudian kita pilih blank dokumen karena kita akan mulai dengan dokumen kosong ya. Oke, seperti ini. Nah, awal yang harus kita lakukan sebelum mengetik apapun, yaitu kita harus mengatur ukuran kertasnya. Maka kita menuju ke menu layout. Kemudian kita klik bagian ini ya, page setup. Kemudian yang sering dipakai surat-surat itu kertasnya adalah A4 ya. Jadi ada A4, ada F4. Kalau A4 itu lebih pendek daripada F4 ya, itu. Dua jenis surat ini yang sering dipakai. Namun kali ini kita akan menggunakan F4 ya. Kita klik ulang ya yang page setup ini. Lalu ini A4 ya. Nah, lalu kita cari F4. Nah, ini kelihatan tidak ada ini. Nah, maka sebenarnya kalau F4 itu ukurannya adalah sama dengan A4, hanya saja height-nya atau tingginya itu 33. Maka ini kita set A4, lalu height-nya kita rubah menjadi 33. Selanjutnya kita mengarah ke margin ya. Margin. Sebentar, saya terangkan dulunya. Jadi oke, ini biarkan ignore saja. Nah, margin itu begini. Jadi dalam dokumen ini ketika saya nulis saya sedang makan. Oke. Ya. Kenapa tulisan ini tidak mulai dari sini? Karena sebelah sini adalah area margin kiri, sehingga mulainya menulis itu dari sini. Kemudian kenapa tulisan ini tidak mulai dari atas sini? Karena margin atas adalah sini, sehingga tidak bisa diketik. Jadi margin itu adalah area tepi batas, area tepi kertas, yang mana area itu tidak bisa digunakan untuk mengetik atau diketik. Begitupun juga sebelah kanan dan bawah juga demikian ya. Yang sebelah area sini tidak bisa diketik ya. Tandanya ini ya. Ini kalau ada ruler di sini dan ini warnanya abu-abu, berarti ini adalah area margin, tidak bisa diketik. Bisa kita buktikan kalau saya copy ya, kalau saya copy tulisan ini, oke, maka dia akan stop hanya sampai di sini ya, dan seterusnya. Begitupun yang bawah ya, kalau yang bawah ini marginnya kelihatan ini ya, berarti area sini, di sini margin. Nah, untuk standar saya yang biasa saya gunakan itu marginnya 2 semua. Jadi kita ulangi di sini ya. Page setup, kemudian kita atur topnya 2, kemudian bottomnya 2, leftnya juga 2, rightnya juga 2. Untuk gutter ini kita kosongi. Gutter itu adalah jeda atau spasi yang digunakan untuk area penjilitan ya, karena ini surat dan tidak dijilid, maka ini kita kosongi itu. Oke, ini biarkan ignore saja ya, nggak apa-apa. Maka otomatis marginnya akan agak mepet ke samping. Kalau tadi kan sebelah sini. Nah, oke. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat kop surat yang pertama kan ya. Untuk membuat kop surat yang saya gunakan adalah kita bisa menggunakan ini ya, tabel. Kita membuat tabel karena ini OSIS. Nanti sebelah sini ada logo sekolah, di sini nanti ada logo OSIS, dan yang tengah nanti ada label. Jadi kop itu biasanya itu ya, logo sama nama lembaga, lalu alamat.
Oke, langsung kita buat tabel ya, 3 ya. Oke, kemudian ini kita geser sedikit ya. Nah, ini main kira-kira saja karena ini nanti logo dan agak lebih kecil mestinya. Oke, lalu kita tulis organisasi siswa intrasekolah dalam kurung OSIS ya. Lalu ini contohnya SMP Islam Terpadu Suhulu Buddha. Oke, lalu Rejosari Kebonsari Madiun. Oke, lalu untuk alamat ya, ini CL Anggur RT 08 Garing RW 02 Kembang Sawit Rejosari Kebonsari Madiun. Nah, oke. Nah, ini agak over ya, ini sehingga ke bawah ini bisa kita geser seperti ini. Oke. Nah, lalu ini yang kiri juga kita geser nggak apa. Kemudian semuanya ini kita blok dan kita atur fontnya menjadi Times New Roman ya. Jadi kita blok dulu. Ini kita blok dari belakang. Lalu kita cari Times New Roman. Ini ya, bawah ya, Times New Roman. Kemudian yang ini kita atur 3 baris ini kita blok ke atas, kita bold ya. Maaf, kita bold pakai ini. Lalu yang ini kita set ukurannya menjadi 14. Kemudian yang tengah ini menjadi 16. Oke, lalu yang ini menjadi 14. Oke. Lalu untuk ini alamat ini kita miringkan ya menggunakan ini. Oke, lalu kita besarkan. Oh, tidak cukup. Selanjutnya kita tengahkan ini ya, semuanya kita blok, lalu kita pilih center ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan logo ini ya, logo. Yang pertama adalah logo sekolah ya. Caranya kita bisa buka ini ya, logonya ini, klik lalu copy ya, copy, lalu pindah ke sini, lalu paste. Oke, selanjutnya yang logo OSIS, copy lagi, lalu arahkan kursor ke sini dan klik paste. Oke lah, ini logo OSIS ini besar sekali, maka kita bisa mengubah ukurannya menggunakan klik 2 kali ya. Sini klik, lalu ini widthnya kita atur menjadi 2, enter. Setelah itu kita kecilkan lagi menjadi 1,9 gitu. Oh ya, peringatan ya, jangan biasakan mengubah ukuran menggunakan drag seperti ini ya, dengan cara kita menarik seperti ini ya, karena ini nanti hasilnya tidak bagus dan tidak sesuai terkadang gambarnya menjadi gepeng atau menjadi lonjong. Nah, maka tidak boleh menggunakan seperti itu. Kalau kita mengubah ukuran itu hendaknya dengan menggeser atau mendrag yang kontrol pojok ini ya. Nah, otomatis gambarnya akan menjadi proporsi. Nah, begitu ya. Namun dalam kasus ini untuk logo OSIS ini kita rubah ukurannya menjadi 1,9 ya. Kita bisa klik logonya ini, klik, lalu kita atur 2 dulu, enter, lalu kita kecilkan dengan klik ini ya. Oke, 1,9. Nah, ini untuk alamat ini menjadi 2 baris, kita bisa menggeser kotak ini ya biar cukup. Nah, oke, kita zoom. Nah, lalu ya ini kalau kita amati logo ini, yang atas itu mepet garis dan yang bawah itu kayak ambang gitu kan ya. Nah, ini kita ubah ya. Tapi sebelumnya kita blok dulu yang top ini, lalu kita atur spasinya menggunakan 1,15. Nah, lalu untuk yang logo ini kita klik 2 kali, lalu pilih layout ya, lalu pilih yang align center sehingga nanti logonya berada di tengah kotak ini. Begitupun yang logo OSIS ini kita klik 2 kali, kita pilih layout, lalu pilih align center. Nah, selanjutnya untuk tabel ini, kolom ini ya, yang kita butuhkan sebenarnya hanyalah garis bawahnya saja. Maka gimana caranya biar
tinggal garis bawahnya saja. Kita bisa klik ini ya, lalu kita cari table design, border, kemudian border and shading. Kita buang semuanya dulu, kita cari yang ini ya, model ini ya, ini ya, yang tebal atas dan yang bawah ada tapi tipis. Lalu kita hilangkan yang atas, kanan dan kiri dengan cara klik ya. Lalu ini kita balik dengan cara klik, pastikan yang tebal itu berada di atas, lalu oke. Nah seperti ini ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita membuat ini ya, nomor lampiran perihal di sebelah sini. Nah kita menggunakan ini ya, tabel lagi ya, karena di sini nanti nomor lampiran perihal dan di sebelah sini adalah tanggal surat ya. Jadi kalau kita langsung insert tabel dia nggak mau ya, maka ini kita harus enter satu kali lagi ya, enter, lalu kita insert tabel 2 kolom ya, kemudian kita ketikkan nomor lampiran sama perihal. Dan sini contohnya Madiun, kembang sawit, itu tanggal pembuatan surat ya, 8 November 2021. Oke, nah lalu untuk nomor ini ya, kita akan memberikan titik 2 ya, seperti ini, biar nanti titik 2 nya lurus ya, kan seperti ini ya kasusnya, titik 2. Nah kalau kita menggunakan spasi ini kurang efisien dan belum tentu lurus ya, ini kalau kita amati agak melenceng ya. Maka agar membuat ini bisa menjadi lurus, kita menggunakan tab ya, control tab, lalu titik 2, control tab, titik 2, control tab, titik 2. Oke, lalu kita isi nomornya, contohnya 15 garing proses, lalu kemudian contoh ya ini ya, C21, ini kode surat, ini bebas ya. Kemudian nomor suratnya, contohnya ini surat pertama 001 garing, kemudian bulannya karena November berarti XI, lalu tahun 2021. Lampirannya nggak ada, maka kita strip. Perihalnya undangan rapat. Nah selanjutnya kita atur ini ya, fontnya atau tulisannya, jenis hurufnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu untuk kembang sawitnya ini kita ratakan kanan biar mepet sini dengan cara klik ini ya, lalu klik align right. Nah seperti ini. Lalu untuk yang ini spasinya ini terlalu lebar, maka kita kecilkan spasinya. Yang pertama kita atur remove space after paragraph, lalu fontnya kita kecilkan menjadi ukuran 1 ya, seperti ini ya. Jadi sebenarnya di antara ini, kop ini adalah tabel dan ini juga tabel. Di antara kop dan ini ada satu spasi kecil sekali ya, dan sebenarnya ini bisa kita ketik ya. Oke, biarkan saja itu biar menjadi jarak. Lalu untuk kotaknya ini nggak kita perlukan, maka kita hilangkan atau kita tidak kelihatan kan gitu ya, dengan cara seperti tadi yang atas tadi, klik ini, lalu kita table design, bordernya pilih langsung saja no border. Oke seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kop, nomor lampiran behal, tanggal surat, lalu alamat tujuan. Lah sekarang kita mulai ngetik dari sini. Nah pada saat kita ngetik di sini, status hurufnya kalibri, kita rubah menjadi Times Roman dengan ukuran 12. Oke, kita enter 2 kali dulu. Oke, kita ketik ya. Yang pertama adalah alamat tujuan. Nah, ini biasanya kita menggunakan kepada YTH. Oke,
dan saudara, karena ini anggota OSIS ya nanti yang diundang. Lalu ini kita kasih titik-titik biar nanti ditulis tangan, lalu di enter tempat seperti ini. Kemudian setelah itu ya, kita masukkan salam pembuka. Ini memformatnya kita agak nanti aja ya, kemudian kita ketik dulu Assalamualaikum WRWB ya, ini salam ya, kita singkat tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya adalah salam pembuka, ini salam buka, lalu isi surat. Dengan ini kami mengharap kehadiran saudara saudarinya agar dapatnya hadir dalam rapat OSIS yang akan dilaksanakan pada ya titik 2 lalu hari tanggal ya, hari dari TGL gini nggak apa-apa, lalu tempat, pukul, agenda, enter. Oke, selanjutnya dari tanggalnya kita isi ya. Nah, ingat seperti tadi ya, seperti ini agar bisa lurus ya. Ingat kita kasih titik 2, maka kita menggunakan tab. Di dalam kasusnya di dalam kolom atau tabel kita harus menggunakan Ctrl Tab. Tapi kalau di luar kolom maka kita cukup menggunakan tab ya, tab titik 2 di tanggal, misalkan rapatnya besok berarti Selasa 9 November 2021, tab tempatnya ruang OSIS, pukulnya 13.00 sampai 15.00 WIB. Oke, karena WIB singkatan kita kasih titik. Agendanya adalah pembentukan panitia kelas meeting semester ganjil. Kemudian kita enter ya, bentar dulu, ganjil TP tahun pelajaran ya 2021 garing 2022. Oke, enter lagi, ini jaraknya 1 enteran ya. Lalu penutup ya, kemudian surat ini kami buat atas perhatian dan kehadirannya disampaikan, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Titik. Lalu salam dulu. Wassalamualaikum WRWB. Oke, selanjutnya adalah apa itu? Tanda tangan ya. Jabatan yang undang ini mesinnya kan ketua OSIS ya, OSIS. Terus namanya misalkan Muhammad Fahri. Oke, ini nah sudah. Nah, sekarang kita akan mengatur ya, ini kita blok mulai dari bawah ini sampai ke atas, sampai ke wadah ini. Kita set spasinya menjadi spasi 1 ya, jadi spasi 1 ya. Oke. Lalu kita blok lagi dan kita agar ini nanti bisa ini diluruskan ke sini ya, biar ini sejajar dengan garis ini ya. Kita blok dari bawah, lalu kita tinggal tekan tab. Oke ya. Lalu kita bisa menggeser ini ya. Ini kita usahakan kepada YTH ini sejajar dengan tulisan ini ya. Sejajar dengan ini. Kita bisa menggeser ini. Oke, yang atas ya, jangan sampai salah klik. Kalau kita sorot, ini first line indent. Yang seperti ini kita geser ke sini. Oke. Lalu yang bawah juga sama.
Ini ada 3 ya, 1 2 3. Kita klik yang tengah, namanya hanging indent. Yang bawah ini namanya left indent. Kita rubah yang ini indent. Oke, sip. Nah, oke, selanjutnya kita ratakan. Ini agak kita bawahkan. Ini tadi spasinya berapa ya? Oke, 1. Ini kita tebalkan. Lalu untuk ini kita hapus. Kemudian yang ini kita tap ya. Oke, biar agak masuk ya. Kemudian pukulnya sini kita tap biar rapi. Kemudian lah ini kita lanjutkan seperti ini, semester ganjil. Nah, ini biar lurus di sini harus kita enter, lalu tap, spasi. Pastikan ini lurus ya. Oke, kita pause dulu sebentar. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke tadi base-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita kurangi jaraknya ini ya. Ini terlalu lebar antara jarak ini dan ini. Kita bisa menggunakan ya. Kita masuk ke layout, lalu afternya kita kurangi seperti ini. Oke. Kemudian ini juga sama ya. Ini terlalu lebar ya. Afternya ini kita buang saja, kita nolkan. Ini tadi juga nol ya. Oke. Jadi after ini fungsinya adalah spacing after itu untuk memberikan spasi jarak setelah paragraf ya. Jadi ketika di enter baru otomatis itu akan memberikan jarak. Oke. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita miringkan ya seperti ini. Wassalamualaikum juga ya, kita miringkan. Lalu ini jaraknya terlalu lebar ya, kita buang, remove ya, seperti ini. Nah, kita lihat ini sebenarnya jaraknya masih terlalu lebar ya. Kita remove lagi ya, ini bisa di block. Kemudian remove space after paragraph. Jaraknya kita rubah menjadi 1,5. Oke. Bentar. Ini kita ulang ya, pada ini kita kasih afternya 3 saja. Oke. 3. Kemudian yang ini afternya kosong. Oke. Terus yang ini kita hapus, afternya kita kasih 3 misalkan. Oke. Oh, kita buat. Nah, kalau yang atas tadi berapa ya? Oke, saya ulangi, Ctrl Z ya. Oke, seperti ini. Ini jaraknya terlalu lebar ya. Ini kita rubah. Oke. Nah, kalau kita klik ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dia afternya 8, kita rubah menjadi 3 atau kita nolkan oh ya. Di afternya after itu kita nolkan ya, nolkan. Tapi yang ini kita kasih afternya kita kasih 12 biar agak ada jarak. Dan yang ini afternya juga kita kosongkan. Oke. Ini oke lah ini. Nah, afternya tadi kita kasih 8 cukup lah. Oke, selanjutnya kita arahkan ke tool sini di sebelah kanan ya. Nah, kita blok, kita tap. Oke. Nanti tandanya di kanan. Kita blok, kita tebalkan menggunakan B. Oke, seperti ini. Lalu ini kepada ini kurang ke bawah sini ya. Oke,
tapi afternya kita buang, yang di sini ya kita blok, afternya kita kasih 0. Nah seperti ini. Nah lalu untuk ini kita blok. Nah, kalau kita amati ya, ini si tulisan rapat ini untuk yang kiri ini rata, tapi kalau yang kanan ini tidak rata ya. Maka kita ratakan dengan cara blok sampai sini, lalu kita klik ini ya, justify, klik. Nah otomatis atas dan bawah rata kanan semua. Oke, kurang satu ya, dua ya, dua. Yang bawah ini biasanya karena rapat ya, ini biasanya penting ya, maka biasanya dikasih NB. Kita tambahkan NB dengan cara membuat tabel seperti ini ya, insert tabel, kemudian NB, kemudian NB titik 2 sehubungan dengan pentingnya acara dimohon hadir tepat waktu. Nah biasanya seperti ini kalau oke. Lalu kita tebalkan ya, bold, kemudian kita kasih warna table desainnya, kita kasih shading warna kuning biar menjadi perhatian. Jadi ketika membuka surat nanti kalau ada warna yang lain otomatis akan segera dilihat. Kemudian agar sedikit longgar ini ya tabelnya, ini kita atur layout ya, kita blok dulu ya, kita blok, kita masuk ke layout, before nya kita kasih 3, afternya kita kasih 3. Nah seperti ini. Kemudian kita enter setelah ini ya, enter, kita arahkan bagian bawah. Nah oke, seperti ini. Nah kalau kita amati ada yang kurang, yaitu ini ya, tadi kita atur marginnya itu semua 2, tapi sebenarnya ini kurang ke atas ya. Maka kita atur lagi bagian layout ya, klik, lalu untuk topnya kita kasih 1,5. Oke, ignore. Nah biar agak ke atas. Nah ini NB nya bisa kita ke bawahkan lagi ya. Oke ya, ini marginnya atas 1,5, sini 2, kanan 2, bawah 2 ya. Saya ulangi lagi, saya cek ya, coba dengan ini kan harus kehadiran. Oke. Oke. Oh, secara sederhana sebenarnya ya suratnya ini sudah jadi. Terkadang untuk surat misalnya OSIS itu tanda tangannya ada banyak ya, ada yang 2, ada yang 1. Kalau 1 sebenarnya hanya cukup ketua, tapi terkadang juga melibatkan sekretaris, itu bisa menulis di sini ya sekretarisnya siapa. Nah kalau kasusnya 2 berarti kita dengan cara yang mudah kita bisa menggunakan kolom ya, atau tabel dengan cara insert tabel. Sama caranya seperti membuat ini tadi ya. Ya seperti itu. Coba ini kita rubah sedikit lagi, 1 ya. Sini yang tadi ada spasi, atas ini kecil sekali ini ya. Ya kita naikkan menjadi 5. Oh 4 ya, biar ada jeda ya, seperti ini. Oke ya, mungkin demikian untuk tutorial kali ini. Ini sudah selesai, kita simak dulu ya, file, save as, browse. Ini biasanya kalau saya nulis surat itu tadi nomornya 01/strip 1 undangan rapat OSIS ya, seperti ini. Lalu kita save. Oke sudah ya, mungkin demikian tutorial kali ini, sedikit tapi semoga bermanfaat, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.